Ketemu lagi Sobat Onas kepada pertemuan hari ini bersama saya Muhammad Rizky. Kalau kita sudah bicara atau ngobrol-ngobrol sebelumnya seputar Lemhanas, salah satu fungsi dan tugas Lemhanas itu adalah pendidikan. Pendidikannya pun bukan pendidikan yang biasa, pendidikan elit mencetak calon-calon pemimpin negeri ini, pemimpin nasional. Nah, hari ini saya senang betul, bahagia benar karena hari ini saya bisa berbincang bersama lulusan-lulusan terbaik dari pendidikan di Lemhanas itu sendiri atau di PPRA angkatan 64 dan 63. Siapa dia? Sudah ada. Assalamualaikum Bang Sabilul Alif. Waalaikumsalam Mas Riki. Dan ada Mas Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bang Sabilul dan Mas Widodo, saya mau ngucapin selamat dulu nih. Terima kasih. Selamat luar biasa. Siap. Saya pun ikut Atas doa bangga. dan dukungannya. Ada yang lulusan-lulusan terbaik dari PPRA di Lemhanas ini. Jadi hari ini nih saya tadi agak grogi juga gitu. Wah, ini terbaik di Lemhanas nih. Kalau kemarin ketemu gubernur, mulai wakil gubernur Lemhanas, deputi, masih bisa lah saya atasi ke grogian itu. Tapi kalau sama Bang Sabilul sama Mas Widodo ini, ini calon-calon pemimpin betul ini. Jadi udah terbaik. Amin, Nah, mudah-mudahan. banyak yang sudah paham soal Lemhanas, sudah paham karena kita sudah bahas mengulasnya lebih jauh. Termasuk juga pendidikannya. Katanya mencetak calon-calon pemimpin negeri ini. Nah, untuk itu hari ini coba berbagi pengalaman nih Bang Sabilul dan Mas Widodo. Kita coba cari tahu seperti apa sih pendidikan di Lemhanas itu sendiri. Nah, tapi sebelum jauh ya ceritain dulu nih, gimana sih awal mulanya bisa terpilih atau bisa direkomendasikan atau bisa masuk dalam PPRA ini? Bang Sabilul dulu. Terima kasih Mas Rizky dan terima kasih Mas Widodo, rekan saya di 64, saya 63, PPRA 63, PPRA itu yang reguler. Selama 7 bulan kita melaksanakan pendidikan. Perlu saya sampaikan kepada Mas Rizky dan pada para pemirsa sekalian bahwa untuk masuk di Lemhanas ini ada sebuah ujian ya, tentunya ujian di instansi masing-masing. Dalam hal ini saya di Polri, ujian dulu dipilih yang memenuhi syarat. Selanjutnya kita melaksanakan ujian kembali di Lemhanas, yaitu ujian TPA, yang kedua psikologi, dan termasuk ada beberapa materi-materi yang lain. Yang perlu saya sampaikan bahwa di PPRA itu bukan hanya dari TNI Polri, tapi dari sipil. Dan Mas Niki juga bisa nanti ke depan ini. Amin. Amin. Direkomendasikan oleh organisasi tertentu. Ya, salah satu yang saya sampaikan ada advokat, ada kadin, ada dosen, ada dari MUI juga ada, dari organisasi-organisasi keagamaan. Berkumpul lah semua orang-orang pintar negeri ini ya. Artinya bahwa bagaimana nanti dari 100 orang ini, 60 orang dari TNI Polri, 40 orang dari sipil, mampu untuk menjadi calon pimpinan nasional. Yang mampu bisa berpikir integral, holistik, dan komprehensif. Nah, itu yang menjadi acuan. Yang perlu saya sampaikan kembali, jadi kita tidak perlu minder juga untuk masuk Lemhanas. Kalau kita masuk dalam sebuah organisasi, kalau kita bagian dari sebuah organisasi kemasyarakatan, buat saja ajuan. Kurang lebih umurnya 35-40 tahun, ya 40 tahun minimal, direkomendasikan oleh organisasi tersebut dan mendaftar. Dan siap untuk bagaimana lembaga ketahanan nasional ini mampu untuk mendidik karakter-karakter calon pimpinan bangsa ke depan. Itu yang ingin saya sampaikan. Artinya tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Dari Polri sendiri ada berapa orang? Kurang lebih 18 orang. 18 orang. Waduh, 18 orang. Bangga Polri ada lulusan terbaiknya nih. Alhamdulillah. Aduh. Yang paling terpenting bukan lulusan terbaiknya, tapi bagaimana menjadikan ilmu kita ini manfaat. Bermanfaat ya. Karena ilmu manfaat ini adalah bagian amal jariah yang tidak pernah putus. Nanti ilmunya kita bahas ya. Ilmu yang sudah didapatkan dan ilmu yang akan diaplikasikan di kehidupan. Mas Widodo gimana ceritanya? Ya, jadi gini Mas. Ini perjuangan dulu sama-sama kuliah nih. Oh, iya. Ketemu Terima kasih. Aktivis. Jadi saya Bang Sabilul, Mas Rizky, dan semua rekan-rekan sekalian yang pemirsa yang berbahagia bahwa saya beruntung, termasuk yang beruntung, generasi yang beruntung mendapat kesempatan untuk mengikuti program pendidikan reguler angkatan ke-64 atau PPRA 64 tahun 2022. Jadi kalau Bang Sabilul 63-nya, karena 1 tahun kan Lemhanas kemarin masih menyelenggarakan 2 program PPRA, 63 dan 64. Nah, saya alhamdulillah masuk di Maret
tepatnya tanggal 22 Maret 2002 sampai dengan Oktober 18 Oktober 2022. Ya, tentu seleksinya dengan teman-teman Polri, dengan TNI itu juga ya tidak jauh berbeda. Hanya saja kebetulan saya mewakili dari teman-teman tim ahli DPR RI, tenaga ahlinya kebetulan saya tepatnya di koordinator tenaga ahli Badan Legislasi yang sudah kurang lebih masuk 4 periode pada saat ini membantu bagaimana DPR melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan kekuasaan bentuk undang-undang itu. Di saya kebetulan Lemhanas cukup transparan, kemudian responsif dan akuntabel ya. Transparan artinya dia sampaikan informasi itu kepada semua halayak, baik institusi, organisasi seperti tadi disampaikan Mas Sabilul ya, yang lain-lainnya, kemudian melalui organisasi profesi, termasuk sampai ke saya gitu dan kepada pimpinan. Dan kemudian saya termasuk yang awalnya tidak begitu detail tahu tentang PPRA, PPSA dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian tahu bahwa wah ini 7 bulan, sekian bulan gitu. Jadi tahunya gimana waktu itu? Lemhanas itu Ya, tahu kan Lemhanasnya? ketika sudah dapat informasi, kemudian coba mendaftar, konsultasi ke pimpinan, pimpinan bilang, sudah silakan maju gitu kan, karena pekerjaan kami sehari-hari kolektif ya. Kolektif artinya satu tim setiap RU, sehingga saya masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman rekan tim yang ditugaskan untuk menyusun atau mengharmonisasi atau mengawasi pelaksanaan undang-undang sehingga kita bisa berbagi. Nah, disitulah yang menjadikan saya mendapat kesempatan untuk mengikuti itu. Dan tadi saya katakan cukup tadi transparan semua pihak, tadi ada TNI, Polri, ada ASN, non-ASN, teman-teman Parpol ikut, Ormas ikut, dan lain sebagainya. Nah, bahkan kami dari tenaga ahli termasuk yang mendapat kesempatan untuk mengikuti itu. Karena selama ini sekian periode juga kita nggak tahu dan tidak mendapat kesempatan. Dan saya cukup apresiasi sekali dan cukup senang sekali mendapat kesempatan terbaik ini. Dan responsif tadi karena bisa membuka ruang semua pihak bisa terlibat di dalam program pendidikan kepemimpinan tingkat nasional ini. Dan transparan dan akuntabelnya itu karena dia lakukan secara administrasinya itu seleksi, dan memang rata-rata ASN dan non ASN ini yang diambil diutamakan berbeda dengan TNI Polri itu yang berpendidikan latar belakangnya doktoral atau strata 3 atau sedang menempuh di tingkat akhirnya, sehingga diharapkan punya latar belakang pemahaman basic yang cukup komprehensif sehingga ketika dia menempuh pendidikan di Lemhanas dia mendapatkan pendekatan helikopter view ya, bukan hanya sekedar bagaimana. Karena Lemhanas itu tidak membuat orang menjadi pintar, tapi bagaimana mengangkat orang ketika diajarkan tentang kepemimpinan, dia bisa melihat cakrawala kebangsaan ini secara luas, sehingga dia yang tadinya mungkin satu sisi, saya yang dalam bidang hukum, ada teman saya yang bidang teknik gitu ya, atau bidang mungkin ilmu-ilmu sosial dasar dan lain, ilmu eksakta dasar dan lain sebagainya. Semua yang tadinya pakai sudut pandang masing-masing, sekarang kita diangkat ke atas. Oke, dengan latar belakang keilmuan kita bisa melihat secara keseluruhan. Itulah yang saya katakan tadi, transparan, responsif, dan akuntabelnya itu dilakukan. Administrasinya ada, tes kesehatannya ada, kita juga harus ikut tes semuanya. Yang mungkin bagi teman-teman TNI Polri udah terbiasa, kita ada treadmill, ada segala macam yang ya orang sipil mungkin olahraganya terbatas juga ya. Apalagi dengan aktivitas kita di lembaga perwakilan rakyat yang setiap hari berkutat dengan legislasi dan lain sebagainya. Dan itu saya pikir cukup transparan, ada TPA, psikotes, dan terakhir ada asesmen tentang profiling yang dilakukan oleh Lemhanas tentang figur latar belakang. Profilnya latar belakang segala macam ya. Akhirnya makanya benar-benar terpilih ya Pak ya. Jadi ya. Bang Sabilul, tadi Abang bilang kan ini kita melalui proses yang tadi panjang nih sampai Mas Widodo juga. Kemudian akhirnya masuklah dalam PPRA Bang Sabilul di 63 ya. Nah, ketika masuk nih Lemhanas, pendidikan yang selama ini memang banyak juga yang mau, tapi banyak juga yang belum paham. Tadi seperti Mas Widodo bilang, nggak tahu juga kayak apa istilah itu. Ketika tahu selama program 7 bulan itu, apa sih yang ada di pikiran Bang Sabilul waktu itu? Ini sangat menarik sekali ya. Dan sangat beda dengan pendidikan-pendidikan di instansi dan Bang Sabilul pasti banyak pendidikan dilalui kan di Polri ya. Di Lemhanas ini kita bukan hanya cerdas, tapi bagaimana bijaksana. Wah, berat nih. Bijaksana ya. Bijaksana. Mampu untuk berpikir secara komprehensif untuk melihat satu dinamika persoalan. Baik dinamika yang terjadi di dalam negeri maupun dinamika yang terjadi di regional maupun global. Yang perlu saya sampaikan bahwa di Lemhanas ini ada materi-materi yang sangat penting dan mendasar. Yaitu bagaimana tentang wawasan kebangsaan, bagaimana mempelajari 4 dasar konsensus bangsa ini apa? Yang selama ini masyarakat atau publik mungkin hanya tahu Pancasila.
Di situ empat dasar konsensus kebangsaan itu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika. Dari empat ini apa tujuannya? Yaitu membangun jati diri kita, jati diri masyarakat kita. Bagaimana? Untuk membangun ketahanan bangsa dan akhirnya mewujudkan keutuhan NKRI. Selanjutnya materi-materi yang lain ya, yang ingin saya sampaikan. Di sisi lain nanti keakraban teman-teman akan saya sampaikan. Yaitu materi kepemimpinan. Sismenas, Sistem Manajemen Nasional, terus hubungan luar negeri, permasalahan-permasalahan dalam negeri, dan selanjutnya adalah Astagatra. Astagatra ini baik yang bersifat aspek statis, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam. Dan Pancagatranya yaitu geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan pertahanan, dan sebagainya. Dari beberapa pelajaran materi tersebut, itu didiskusikan. Ya ini menarik sekali. Kita diskusi satu 100 kelompok. orang itu ya? Bukan. Kita diskusi dibuat kelompok 10 dan berubah-berubah. 10 kelompok, Dari berbagai macam pemikiran elemen gitu kita ya. berkumpul. Saya ada dari rekan-rekan senior TNI, dari sekda, ada salah satu sekda Aceh, dari dosen-dosen UI. Seru juga ya, Iya. adu pemikiran, pendapat perspektif, dan itu muncullah ide-ide, pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak pernah kita bayangkan tentang berpikir dari mulai persoalan minyak goreng sampai persoalan Afghanistan, persoalan Taliban, persoalan bagaimana konsolidasi demokrasi, bagaimana persoalan IKN yang sekarang ini, dan persoalan transformasi digital, itu dipelajari semua. Yang ingin saya sampaikan bagaimana kita bisa menerima masukan, menerima ide pemikiran dari orang, dan tidak hanya ego kita. Itu bijaksana tadi. Itu yang bagaimana Karena gini, berpikir semuanya wise. pinter-pinter, semuanya Iya. punya keilmuan, semuanya punya background Dan yang masing-masing. paling luar biasa adalah di Lemhanas ini adalah diberikan panggung untuk kita bersifat kritis. Bukan hanya bersifat kritis, baik terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini, baik kebijakan luar negeri, tapi berpikir konstruktif. Konstruktif yang membangun, itu yang diajarkan. Dan kita diampu oleh salah satu senior bintang 2 dari masing-masing angkatan, termasuk ada beberapa profesor yang dia memberikan kebebasan untuk berdiskusi itu, tapi dia mengarahkan dia. Itu yang paling. Dan setelah itu kita membuat satu makalah 12 halaman hasil diskusi tersebut. Hasil diskusi itu kelompok untuk dibuat suatu tulisan. Dan tulisan itu ya tentunya dipertanggungjawabkan. Dan itu berlangsung selama setiap minggu kegiatan di SK itu. Dan itu setiap minggu. Setiap minggu. Kalau kita tidak mempelajari betul persoalan tersebut, kita ya tidak akan bersuara di diskusi tersebut. Nah, itu yang dalam bidang akademik. Dalam bidang hal-hal lain di Lemhanas ini kita bisa melihat dari beberapa elemen instansi tersebut apa sih persoalan-persoalan baru. Mungkin juga dari rekan TNI bisa menyampaikan, oh ini persoalan-persoalan baru di dunia pertahanan. Kita di kepolisian, di dunia keamanan juga menyampaikan. Terus dari dunia sipil, dari dunia ormas, dari dunia bisnis, dia menyampaikan juga. Itu yang paling luar biasa. Kedekatan kita, hubungan silaturahmi kita sangat dekat sekali karena kita tidurnya juga di mes. Wah, nanti sampai di situ dulu. Iya. Cerita kedekatan, keakraban itu yang luar biasa. Satu keluarga Lemhanas sendiri dan menjadi PPA, satu ya? networking. Iya, networking. Okay. Nah, Mas Widodo, kalau Mas Widodo yang didapat dalam kelompoknya tadi, materi ketika berdiskusi itu ada ya sesuatu yang menarik tidak yang baru ditemukan Mas Widodo juga sudah melalui banyak proses tadi ya di organisasi ya. Panjang sekali saya baca profilnya. Nah, ketika masuk di dalam PPRA ini, bagaimana tuh yang membuat beda gitu? Ya, jadi salah satu keunikan sekaligus juga kelebihan dari Lemhanas dalam mendesain program pendidikan kita kali ini adalah dia pendidikan kepemimpinan
dewasa. Jadi semua pesertanya kan memang dianggap pemikirannya sudah dewasa, seperti ya teori gelas berisi itu bukan lagi gelas kosong. Mereka Dilihat punya latar berapa belakang yang berbeda. Nah, tapi yang menarik adalah ketika di awal tadi menyambung disampaikan oleh Bang Sabilul ya, kita diperkenalkan pertama kali diikat melalui mekanisme permainan yang disebut dengan outbound, team building segala macam. Bayangkan dari latar belakang berbeda, kemudian dengan kapasitas yang berbeda, dengan keunggulan yang berbeda-beda itu, kita dikumpulkan dalam sebuah permainan atau sebuah momentum untuk melaksanakan kegiatan outbound yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal dan saking dekatnya gitu. Dulu mungkin bagi saya ya kenal dengan Bang Sabilul atau teman-teman yang lain, jaksa, yang kemudian birokrat, yang untuk ketemu sehari-hari mungkin susah dengan eselon 1 atau perwira menengah. Tapi kalau kita di tim ahli kan kalau hanya damping pimpinan ya ketika ketemu dengan pejabat-pejabat negara. Tapi kalau di sini kita bisa cair seperti ngeblend seperti saudara atau seperti keluarga besar sendiri gitu. Yang tadinya manggilnya bapak, lama-lama abang, udah gitu udah dekat gitu. Nah, itulah ternyata ditempatkan di awal. Jadi membuat peserta itu lupa identitasnya masing-masing. Dia menyatu di sini bahwa kita semua adalah peserta pendidikan yang semua saling ya berkenalan, kemudian membangun silaturahim dan membangun persahabatan, network. Dan memang itulah tujuan utama. Awalnya Lemhanas itu bagaimana persaudaraan dari 100 orang dalam satu angkatan ini benar-benar terjaga dan nanti dia menyebar dengan teman-teman alumni yang lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dia untuk memulai materi pemahaman bagi seorang peserta, dia menerapkan metode e-learning. Nah, metode e-learning itu sekian menit gitu ya, pertanyaan harus jawab. Jadi orang nggak baca lagi lihat referensi gitu, spontan. Apa yang menjadi pemahaman dasar dia akan mendapatkan tes pertama sehingga para tutor, para pembimbing ini akan tahu kemampuan masing-masing peserta ini pemahaman tentang konsep dasar kebangsaan itu sejauh mana. Pengalaman belum ada ya menemukan e-learning Dengan metode cepat itu selama ini dari mulai saya S1 sampai 3 belum pernah dicoba. Karena selama ini kan kita hanya linear pendidikannya ya. Nah, itu di situ. Nanti kemudian disitulah mulai kita diperkenalkan sistem blok 1, blok 2, kemudian sampai dengan Sismenas, sampai nanti ada seminar nasional, terakhir kertas karya perorangan, bikin taskap kan gitu, seperti skripsi, tesis atau disertasi. Nah, jadi benar-benar secara bertahap itu dikondisikan dan ini luar biasa sistem yang dibangun oleh Lemhanas. Yang menariknya lagi juga ketika di masa blok-blok ini kita di awal itu pembekalan dengan diskusi panel, para pakar yang ahli di bidangnya dengan isu tertentu dibahas. Nanti setelah itu baru seperti tadi Bang Sabilul bilang, dari 100 ini dibentuk dalam 10 kelompok. Nah, itu dikenal dengan DSK, diskusi studi kasus. Nah, makanya kita mengenal tadi konsolidasi demokrasi, IKN, ekonomi hijau, Cambridge segala macam. Nah, cuma memang disitulah kita berdiskusi, kemudian dari hati ke hati memikirkan kondisi kebangsaan tentang platform kebangsaan kita, termasuk misalkan kayak saya di blok 1, saya sempat mengusulkan kalau memang kita mengenal adanya konsensus kebangsaan, kita baru mengenal 4 kan, Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada satu yang sebenarnya terlupakan dari konsensus dasar kita. Dan alhamdulillah tutor lagi itu menerima dan pimpinan Lemhanas, oh iya betul juga ya, itu apa? Proklamasi. Konsensus dasar kita yang pertama itu adalah proklamasi. Saya bilang kalau bisa Lemhanas maupun mungkin nanti saya bersama dengan pimpinan di DPR atau mungkin di MPR menggagas lagi, selain 4 itu kita tambahkan satu proklamasi. Karena jiwa merdeka kita itu, kalau kita baca kronologisnya bagaimana Soekarno menyampaikan, sebelum dibacakan proklamasi itu, detik-detik proklamasi itu, luar biasa itu. Bahwa kita menghadapi gelombang kondisi perjuangan yang begitu dahsyat, bahkan ada yang sudah meninggal berjuta-juta jiwa kita, tapi akhirnya sampailah kita ke titik menyatakan proklamasi. Kan ya, semangat proklamasi itu yang selama ini kita baru bacakan setiap tahun sekali. Nah, bagaimana itu melembaga dalam kehidupan kebangsaan kita sehari-hari. Dulu kan tahun 45 sampai tahun 60-an kita selalu merdeka, merdeka. Jadi kita merdeka dari segala penjajahan dalam segala bentuknya. Dan itulah saya pikir modal kita untuk bisa Indonesia maju ke depan. Apalagi menghadapi Indonesia emas gitu. 2045. Jadi bisa ada timbul seperti ini ya, Bang Sabilul. Jadi pemikiran-pemikiran para peserta ini ya, PPRA itu bebas ya, mengeluarkan segala pendapatnya tadi ya. Kan apalagi tadi ego kita gimana ya, oh saya kan sudah senior di Polri misalnya, Anda misalnya, itu semua ditaruh dulu ya semua ya. Jadi ketemu kan pada saat kita ketemu kebetulan saya yang paling junior. Nah, saya 96 dan ada 2 orang 96. Terus 95 tidak ada, 94
ada yang 91 bahkan. Ya tentunya kita bisa, yang pertama adalah menempatkan diri. Kebetulan saya Wakasenat. Wakasenat juga. Jadi saya sampaikan para senior dari, kebetulan ada yang profesor 4 orang, Makanya, 5 kan? orang, iya. Saya sampaikan saya berusaha untuk belajar dan berusaha untuk melayani rekan-rekan dalam artian bahwa di sini kan juga banyak kebutuhan, artinya kebutuhan dalam hal kegiatan silaturahmi, kebutuhan mungkin ada kita makan-makan sekedar kecil itu ya, kebersamaan itu. Kita urunan. Nah, itu yang paling itu. Kebersamaan urunan kecil-kecil untuk makan yang sangat sederhana tapi sangat meriah. Keakraban itulah yang menjadikan kita nantinya ke depan akan menjadi sebuah jaringan network dari berbagai unsur. Ke depan mungkin ada rekan-rekan sudah masuk eselon 1 deputi, mungkin sebentar lagi kita juga di level-level juga level Karena Kobos jenderal iya, gitu ya. level Pejabat tinggi jenderal. Pejabat tinggi. Bupati tinggi. Yang sipil-sipil seperti Pak Juga Widodo ya. ini nanti di Eselonnya. legislatif, kita bisa komunikasi, koordinasi. Bahkan yang ingin saya sampaikan di Lemhanas ini bisa menampung dari berbagai unsur Elemen elemen masyarakat. masyarakat yang berpikir kritis, open mind dan juga menentukan persoalan-persoalan itu dengan konstruktif. Yang ini saya sampaikan bahwa di Lemhanas ini juga kita bicara tentang geopolitik dan geostrategik. Iya. Ya, geopolitik itu kan kalau kita lebih singkatnya ingin saya sampaikan, geopolitik ini wawasan Nusantara. Geostrategi adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini adalah kondisi dinamis bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Ini yang berusaha yang dipengaruhi oleh beberapa aspek statis dan aspek dinamis tadi, yaitu aspek statisnya ada 3, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, dan aspek dinamisnya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, Itu kan pertahanan dan keamanan. Nah, wawasan Nusantara ini sendiri kita pelajari bagaimana cara pandang kita untuk melihat diri dan bangsa kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara ini yang perlu kita kembangkan, bahwa nantinya kita pada saat setelah lulus ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Itulah fungsi ikatan alumni. Kita bisa memberikan, yang saya nanti dinas di satu daerah, saya bisa langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi Pak Widodo di legislasi pada saat kunjungan kemana, dia memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana 4 konsensus dasar kebangsaan ini. Apalagi Pak Widodo tadi mengusulkan di salah satu DSK, diskusi studi bahwa menambahkan satu proklamasi menjadi dasar konsensus bangsa. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang bahkan di luar nalar kita. Ini bisa dituangkan di dalam ini ya. Ya, Itulah yang saya sampaikan, ada satu breakthrough atau terobosan-terobosan kreatif inovatif yang tentunya menjadi satu bagian dari kriteria peserta Lemhanas ini yang mampu berpikir integral, holistik dan komprehensif, yang bisa terdidik, tercerahkan dan mampu berpikir. Artinya Bang Sambilul, orang kan melihatnya kan sekolah elit PPRA di Lemhanas ini kan memang mencetak calon pemimpin ya Mas Widodo ya. Tapi apakah setelah lulus ini dari Lemhanas ini memang bisa mengaplikasikan diskusi dan kemudian pendidikan selama 7 bulan ini secara menyeluruh kepada elemen masyarakat kita gitu, membawanya gitu kan, apalagi nanti mendapatkan posisi-posisi penting sebagai pemimpin. Nah, apakah itu Bang Sambilul atau Mas Widodo lihat itu bisa langsung kita aplikasikan? Saya katakan itu sangat bisa, dan ini menjadi modal. Kita sudah banyak loh yang lulus jadi modal. Lemhanas, ya. Iya, kita menjadi modal. Kenapa katakan? Bahwa selama ini mungkin kita berpikir menjadi seorang leader yang otoriter, top down. Tapi dengan belajar kita di Lemhanas, kita bisa mampu melihat satu pemikiran bottom up. Apa sih persoalan-persoalan yang dari bawah ini? Dan yang kedua, mampu berpikir demokratis dalam menyelesaikan persoalan. Ego tadi ditekan ya, ego. Itu penting tuh. Dan kita belajar di sini itu adalah belajar mendengar. Makanya kita belajar mendengar. Itu belajar komunikasi. Komunikasi dan kolaborasi. Mampu juga mengajar dan belajar, teach and learn. Ya, ternyata kita nggak sendirian ya, banyak gitu. Find and use tuh berusaha dia menemukan
menemukan sebuah persoalan, mencari solusi, dan bagaimana menggunakan dan memanfaatkan itu. Dan yang saya sampaikan lagi uniknya di sini itu ada digital skill. Digital skill. Iya. Pertama kita 2 bulan itu kita e-learning. Ya. Pelajaran ada beberapa pelajaran blok 1 itu pelajaran tentang konsensus kebangsaan. Iya. Bang, sebelum ke situ, Iya. 7 bulan itu kalau bisa dibagi-bagi Iya. tadi gimana tuh? Jadi 2 bulan ini 2 bulan e-learning. 2 bulan e-learning. Kita kebetulan saya di mes, yang lain di rumah masing-masing. Ada mes ya? Iya, di mes di sini. Mesnya juga bagus nih. Beneran Mesnya tinggal di bagus. mes? Mes kita bisa Wah. lihat nanti di Kok mesnya mesti itu. tinggal di mes lagi? Lu di mes Ingat nih. dulu sekolah ya? Seperti hotel bintang 3 di sini. Wah, ya. AC nggak boleh dingin, nggak boleh panas dikit, udah diperbaiki. Itulah saya mengucapkan terima kasih kepada Lemhanas. Artinya bahwa saya betah. Betah ya, ini termasuk hotel elit Nyaman karena gitu. langsung view-nya Monas. Wah, kapan lagi ya di tengah kota? Ya, di tengah kota. Saya sampaikan ada Kalau learning. bayar mahal itu. Loh, e-learning ini selama 2 bulan kita dipaksa untuk bisa mentransformasi diri ya, mentransformasi kognitif, mentransformasi behavior perilaku kita dan juga emosi, transformasi emosi. Kenapa 3 ini saya sampaikan? Pada saat learning tersebut kita dikasih waktu 5 menit untuk menjawab Tadi cepat tadi persoalan. itu ya. Iya. 5 menit, kalau nggak salah 3 menit tanya. Ya. 3 menit ditanya tentang buku yang kita dibagikan itu ada sekitar 5 buku pertama tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, BNK, NKRI, terus wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kepemimpinan, jadikan satu dibagi. Oke. Setelah dibagi diujikan tiap buku itu. Langsung ditanya, Buka ya? saja ini gimana tiba-tiba langsung dikasih. Pertanyaan. Apa nih namanya wawasan Nusantara? Bagaimana pemikiran Anda? Itu ngetik yang halaman berapa yang tadi? Ini kalau kita nggak biasa. Ya, waktu itu saya berpikir, coba nanti ada anggota atau teman yang bisa mengetik. Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa. Padahal kita ini kan sudah berpikir setiap ada hambatan kita mencari peluang kan. Itu belajar. Kita belajar. Jadi kita tidak Jadi berusaha mempelajari buku tersebut, tapi ini mohon maaf ini uniknya ya. Iya. Tapi dengan cara metode pembelajaran yang sudah tersusun rapi dan transformasi digital yang diberlakukan di Lemhanas ini sangat bagus. Kita dipaksa belajar untuk melihat buku itu satu persatu. Kita nyontek tidak sempat, kita nanya teman tidak sempat karena waktunya 3 menit. Setelah itu baru dibuka diskusi untuk membahas jawaban-jawaban Jadi tadi. benar apa yang kita pegang maksimalkan ini. Apa yang kita ada sekarang maksimalkan. semua. Karena kita tidak akan mungkin bisa dibantu oleh anak buah kita. Karena anak buah kita belum tentu bisa mengerti tentang wawasan Nusantara atau Pancasila. Dan ya itu, jadi setelah itu kita diskusi. Lah diskusi itu kita transformasi behavior, artinya perilaku kita terhadap teman. Pada saat teman menjawab, pada saat teman memberikan masukan. Dan emosi, kita bisa melihat bersikap tenang, bersikap menghadapi ada resistensi dari teman-teman kita yang menolak tentang jawaban kita, ya kita Itu ngetes under pressure juga kali ya 3 menit itu ya. Ya, dengan Ya? ada pressure. Dan kita bisa dipaksa untuk bisa mengetik secara cepat, tepat, cermat, dan benar. Kalau jawaban kita salah, kita pada saat dibuka, coba jawaban Anda bacakan. Ya akan kelihatan di situ. Ini dalam kelas ya Mas Widodo ya? Kelas-kelas Ini gitu? enggak, ini yang di rumah Online. masing-masing, online. Oh, E-learning. iya, Jadi iya. jadi online. bukan memang ada satu pandemi ini juga, karena memang ada Metodenya program. juga. Programnya itu memang ada ya, e-learning itu ya? Ada Bukan e-learning. karena pandemi. 2 bulan. Setelah itu baru outbound. Setelah outbound itu yang terasa betul ya. Ya, Ada membangun beberapa kekeluargaan. materi yang kita dipaksa untuk kita berkolaborasi, teamwork. Dan kita akhirnya membuat satu tema, ya tema kebetulan 6-3 adalah integritas dalam kepercayaan. Kalau 4 Bersama menuju sukses ya. sukses beto gerder sini. Kalau saya integritas dalam kebersamaan. Arti itu muncul itu. Kita ada satu kebersamaan hari pertama, hari kedua dengan beberapa permainan. Kita disuruh bikin mobil-mobilan yang dari besi semua. Ada yang punya ide, Ini. Ya Keren muncul. banget programnya ya. Ya, saya luar biasa. Keren banget. Keren. Ya, setelah itu yang saya kagum dengan Lemhanas adalah mampu menghadirkan para pemateri yang di level pengambil kebijakan.
para menko, Iya. para menteri, para akademisi, yang mana kita juga bisa menanya bebas. Termasuk kita bisa melihat perkembangan industri pertahanan Indonesia. Dari Pindad, dari PT Dirgantara, dari PT PAL, yang mana juga saya tanyakan waktu itu tentang adanya Defense ID. Ya. Holding dari Holdingnya pertahanan. ini, apa tujuannya, bagaimana tingkat TKDN-nya. Itu juga saya tanyakan. Bagi seorang polisi itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan untuk berpikir tentang Inhan ya. Bagaimana firepower kita, kekuatan militer kita itu di peringkat berapa, industri pertahanan kita di peringkat keberapa. Nah, saya tanyakan Di situ waktu ya, itu. kesempatannya ya. Iya, ketemu kita dan bisa pemateri. melihat apa sih industri pertahanan bangsa kita. Kita juga bisa tahu kita dalam diri kita sekarang ditamakan negara kita cinta damai. Tapi ingat ternyata di Lemhanas kita pelajari, tapi kita juga harus siap perang. Negara kita cinta damai tapi harus siap perang. Iya, siap Artinya ya. bahwa Iya siap, bukan berarti pilihan ya. bukan pilihan, artinya bahwa damai itu pasti. Perang itu sebagai pilihan. Makanya kita melakukan. Saya tanyakan juga kepada Bu Menteri Luar Negeri waktu itu, apakah masih efektif Dengan angkat senjata. politik bebas aktif yang dilakukan oleh Indonesia sekarang ini. Sedangkan di negara-negara lain sudah membuat satu fakta pertahanan, ada AUKUS, aliansi dan sebagainya. Sudah membuat kapal selam di Laut Cina Selatan. Suatu saat negara kita akan terancam. Bagaimana negara kita? Apakah negara kita ini masih bertahan untuk bebas aktif, tidak non-blok? Bagaimana suatu saat kalau kita diserang? Itu dijawab. Dari situlah kita melihat bahwa sebagai peserta Lemhanas kita mempunyai satu helikopter view atau melihat landscape yang lebih luas dan bisa mampu untuk mundur satu langkah melihat spektrum yang lebih luas. Itu. Kalau kita mau melihat rumah kita kalau masih berada di dalam kita nggak tahu. Tapi kalau kita melihat, kalau kita mundur satu langkah untuk melihat spektrum, itulah di Lemhanas kita diajari untuk bisa melihat helikopter view yang lebih luas atau landscape yang lebih luas. Dan tadi ya mendengar tadi. Nah, Mas Widodo, itu tadi 2 bulan pertama e-learning, bulan tadi outbound. Kemudian selanjutnya gimana Mas Widodo? Nah itu tadi yang terbagi dalam beberapa blok tadi. Ada blok 1. Oh langsung dibagi ya? Ya, nanti ada langsung bagi cluster ada blok 2, kemudian ada nanti di antara itu ada kunjungan dalam negeri, kunjungan luar negeri. Tapi kalau kemarin kondisi satu dan lain hal, akhirnya diganti dengan kunjungan studi perbatasan dan lain sebagainya. Jadi itu kombinasi bentuk-bentuk metode pembelajaran yang mungkin di segi pendidikan formal selama ini kita tidak mengenal seperti itu polanya. Tapi cukup menarik tadi dengan metode blok masing-masing blok. Tadi blok 1 misalkan memperkenalkan tentang konsep wawasan kebangsaan tadi dengan 4 konsensus. Kemudian itu ditentukan ya, dipilih? Itu mata pelajarannya itu sudah ditentukan. Oh, sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Jadi memang sengaja bertahap dan sudah hasil kajiannya mendalam dari tim program pendidikannya Lemhanas ya, bahwa memang pertama dia dikasihkan yang general dulu, baru nanti masuk ke astagatranya tadi, yang trigatra, panjagatranya lebih detail lagi gitu. Makanya nanti ending setiap blok itu ada tugas akhir. Tugas akhir itu kalau saya tadi yang bikin naskah kajian proklamasi, jadi 4 konsensus tambah 1. Nanti di blok kedua tentang Ipolek Sosus Ankam, saya pas kaji kita pasal 1 ayat 3, oh negara Indonesia negara hukum. Wah jangan-jangan yang selama ini hukum subordinat bisa berantakan seperti ini, wah berarti hukum harus muncul sebagai gatar sendiri. Itu yang jadi esai blok saya yang kedua. Akhirnya dari situlah kita mendiskusikan, baik di diskusi panel maupun di diskusi studi kasus. Tapi ya sekali lagi tadi, karena ini adalah lembaga pendidikan kepemimpinan, tapi di sini dibikin forum akademik. Anda bicara sebebas-bebasnya karena tidak akan mungkin dinilai salah dan benar. Semua memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi yang ada adalah bagaimana kita menghadapi situasi dari multifaset, multi latar belakang yang berbeda-beda. Tadi Bang Sabilul udah bilang, teman-teman TNI Polri ini biasa instruksinya komando. Kemudian teman-teman sipil apa-apa bottom up, apa demokrasi. Kadang-kadang dalam itu, wah nggak bisa nih. Kadang negara butuh cepat keputusan. Nah, teman-teman TNI Polri lebih siap untuk mengambil kebijakan itu. Teman-teman sipil, oke kita dengarkan dulu yang lain. Nah, disinilah kita belajar tadi menahan diri, sabar, beradaptasi. Oh seperti ini. Nah, dan memang negara ini kan dikelola oleh banyak komponen. Nah, bagaimana komponen-komponen itu seperti puzzle menyatu dan kolaboratif, sehingga akhirnya ketika kita sebagai seorang pemimpin, dan itu yang sangat ditekankan oleh Pak Gubernur ketika di awal pembukaan kita, Pak Gubernur Lemhanas mengatakan Anda seorang pemimpin
Di abad 21 ini harus out of the box, berpikir sudah di luar kotak frame yang sudah ditentukan. Anda harus berpikir inovatif segala macam dan sebagainya, sehingga akhirnya setelah saya renung benar apa yang disampaikan oleh leluhur dan para pendiri negara ini kan gitu, dengan bentuk 3 asas dalam pendidikan kita kan, ingarso sung tulodo. Di depan seorang pemimpin itu harus bisa ngasih keteladanan. Ingmadio mankarso, ketika di tengah dia harus bisa memotivasi, menyambungkan sinergi dengan yang lainnya. Yang terakhir Tutburi Handayani, ketika dia di belakang dia harus bisa mensupport kan gitu. Jadi para pemimpin-pemimpin ini dengan berbagai macam staf dan pasukannya masing-masing dari institusi berbeda mau bersahabat. Saya sebagai anggota, oke, saya akan support pimpinan saya. Ketika saya jadi pemimpin, ayo tolong bantu gitu kan. Makanya tadi Bang Sabil bilang, saya angkatan 96, apalagi saya kan masih muda angkatan di bawah beliau. Ketika harus bicara dengan senior-senior yang TNI, kemudian yang kepolisian, yang birokrat sudah jadi sekretaris daerah, politisi yang punya pasukan partainya kan gitu. Nah, kita, mohon maaf Bang, ini saya kebetulan diminta jadi pimpinan diskusi ini atau dalam tugas ini, mohon bantu dukungan. Saya punya gagasan ini dan mereka support. Dan menariknya ketika kita studi dalam setiap kasus penugasan itu cepat. Mereka bilang, dapat tugas, oke 1-2 hari selesai, laporan sudah jadi. Wah, ini luar biasanya. Dan itu terlihat ketika nanti manajemen sistem manajemen nasional. Wah, ada yang berperan jadi menteri, jadi dirjen, jadi yang lainnya. Wah, itu kolaborasi tuh. Kalau yang masing-masing tadi latar belakang egonya kuat, wah pasti saya malas. Tapi kalau di sini nggak ada kemarin saya kebetulan. Alhamdulillah semua kolaborasi. Yang senior saya, dia jadi sekjen kementerian. Bang, tolong siapin dia, siap deh. Ya, kita jadi menteri kan. Itu ya terjadi simulasi-simulasi itu. Itu yang luar biasa menariknya itu, yang tidak didapatkan dari program pendidikan kepemimpinan yang lainnya selain di Lemhanas. Iya, di saat para peserta ini, pendidikan ini punya posisi sesuai di luar masing-masing gitu kan ya. Begitu sudah ya orang-orang hebat ya. Bangnya bisa dibilang begitu, Mas. Nah, masuklah kepada Mas Widodo dan Bang Sabilul merupakan lulusan terbaik nih ya, memiliki nilai akademik yang terbaik. Nah, itu kan membuat suatu karya tulis tadi ya? Iya. Karya tulis. Nah, karya tulis ini persiapannya berapa lama ya? Apa start dari yang tadi bulan ke-4 Jadi, atau gimana tuh? Karya tulis ini dibuat dari mulai awal. Selama 7 bulan itu kita sudah mulai bulan pertama kita mengajukan judul. Ada 3 pilihan. Oh, udah judul. benar-benar kayak skripsi itu ya? Iya, 3 pilihan judul ini kita disetujui yang mana. Ada pilihan, kita menurut kita yang mana. Yang pertama dan yang kedua, choice. Setelah itu disampaikan dan kita memperkuat argumen kita kepada tutor kita bahwa judul ini kita yang ini. Saya waktu itu ditanya peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi guna meningkatkan keamanan nasional. Kenapa Pak Sabil melakukan ini? Sorry, tadi apa Bang? Oh, ini? Peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi. Wow. Personal data protection. Benar-benar tuh. Personal ya. Itu masih menjadi isu tuh hari ini tuh. Di ruang digital ya. Guna meningkatkan keamanan nasional. Betul. Negara hadir dalam melindungi. Saya sampaikan bahwa personal data protection saat ini menjadi persoalan sampai detik ini. Oh, iya. Hampir rata-rata setiap tahun 18 juta. Bocor. Bahkan bulan September kemarin 105 juta data pribadi kita bocor. Bocor itu ada 2, dicuri dan dijual. Dijual artinya sengaja. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan, Bapak Presiden, bahwa data pribadi sekarang ini hampir sama seperti tambang. Karena pentingnya data ini untuk persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan kesehatan, politik, persoalan transportasi, belum lagi tuh, persoalan pertahanan, persoalan politik. Siapa yang menguasai informasi itu, maka dia memenangkan pertempuran. Baik pertempuran masalah pertempuran perang, pertempuran politik. Nah, faktor data pribadi ini, data ekonomi, keuangan penting. Ya, yang bocor sekarang, Dukcapil, data kesehatan, Tokopedia, Lazada. Jadi ini, BPJS, sorry Bang, ya, ini nggak ada dibatasi ya pemikiran karya tulis ini? Tidak dibatasi. Boleh aja ya? Pada saat ini saya, sensitif nih, jangan gitu kan? Pada saat saya, saya mengalami 2 Pak Gubernur ya, Pak Agus dan Pak Andi ya. Ya, jadi waktu itu bebas. Oh, iya. Tapi saya sudah melihat bahwa masalah perlindungan data pribadi ini sudah menjadi urgent. Sudah sangat menjadi urgent. Saya melihat waktu itu saya urgent.
Lah pada saat Pak Gubernurnya Pak Andi, ada 5 persoalan yang diangkat. Yang pertama adalah IKN, Iya. yang kedua transformasi digital, ekonomi biru, ekonomi konsolidasi demokrasi. Yang agak kesulitan gelitingnya beliau nampak, karena beliau dipaksa untuk menulis sesuai dengan topik tersebut. Oke. Ya, gitu ya. Ada subtema nanti. Nah, pada saat saya bebas. Oke. Ada yang menulis tentang kepemimpinan, ada yang menulis tentang masalah kesehatan, ada yang menulis tentang desa tertinggal, ada yang menulis tentang pendidikan, ada yang menulis cyber attack, saya kebetulan saya menulis perlindungan data pribadi. Karena ini Kenapa memilih itu? satu, menjadi hot issue. Hot issue. Oke. Dan Bukan karena datanya pernah dicuri. Loh, siapa data kita yang tidak pernah dicuri? Waduh. Sekarang pertanyaan saya, siapa data kita yang tidak pernah dicuri, yang tidak, siapa orang yang tidak pernah menerima WA atau SMS, Penawaran pinjaman, pinjaman. Kalau saya buka nih, waduh udah banyak pinjaman online, ya. Siapa yang kedua ditawari tawaran-tawaran dan lain sebagainya. Iya. Dia tahu nomor telepon kita dari mana. Ya, itu persoalannya. Itu. Dan ini masih kita masih, mohon maaf, masih merasa ini hal biasa. Tapi ke depan ini menjadi sebuah ancaman. Menjadi sebuah ancaman. Ya. Ya itu yang menjadi dasar itu menjadi pemikiran. Itu. Yang kedua keinginan saya ini terkait dengan tugas saya sebagai seorang polisi bahwa ya? di keamanan, Lindungi ya. keamanan dalam diri keamanan. Belum lagi masalah perlindungan ini mengancam pada pertahanan, pertahanan negara. Yang saya sampaikan faktor ekonomi juga yang tadi, ya, dan faktor kesehatan juga. Ini persoalan. Oleh karena itu saya menulis itu ada 4 hal yang saya angkat dalam penulisan tersebut. Yang pertama adalah bagaimana regulasinya. Alhamdulillah kita diketok bulan yang lalu bahwa undang-undang PDP sudah disahkan. Data pribadi. Ya, tapi persoalannya adalah membangun infrastruktur di mana data pribadi kita disimpan. Itu persoalan bangsa ini juga. Gimana ya disimpan? Di mana data pribadi disimpan? Siapa pengelolanya? Bagaimana pengendali negara kita mampu mengendalikan data tersebut? Ya, pertanyaannya siapa yang mengelola? Siapa yang memiliki? Siapa yang mengelola? Siapa yang mengendalikan? Apakah negara kita bisa mengendalikan secara full power atau tidak? Nah, harusnya bisa ya. Nah, itu harusnya kan bisa harusnya. Ya. Yang ketiga adalah masalah kelembagaan. Di mana siapa lembaga yang bertanggung jawab memberikan perlindungan data pribadi ini. Dan di tulisan Abang mengarah. Ya, saya sampaikan bahwa lebih tepatnya bahwa lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi ini adalah independen. Lembaga sendiri? Langsung presiden. Bukan di bawah Menkominfo. Mohon maaf nih saya hari ini kan Menkominfo. Ya, di bawah Menkominfo. Dan dalam penegakan hukum bekerja sama dengan kepolisian dalam law enforcement penegakan hukum. Nah, kemarin diuji juga kasus Borja, ya. Ya. Dan sampai sekarang pun, ya bukan diselesaikan tapi perlahan hilang begitu saja. Tapi begitu juga itu kan. Tapi kan itu katanya udah selesai kan, Bang? Diselesaikan tapi kan senyap. Artinya bahwa itu persoalan ini menjadi PR kita ya. Artinya menjadi PR kita. Bahwa di tulisan tersebut yang pertama adalah regulasi, yang kedua adalah infrastruktur, yang ketiga lembaga, yang keempat bagaimana sistem dan metodenya yang harus dilaksanakan. Nah, dalam penulisan Taskap ini ya, alhamdulillah di PPRA 63 kita membuat buku yang berjudul Ide Naga untuk Bangsaku. Nanti kawan, Ide Naga untuk Bangsa. Ide Naga. Kenapa saya samakan naga? Naga berasal dari singkatan 63. PPRA 63. Ide Naga untuk Bangsaku. Karena gini, pada saat saya teman-teman juga ada punya ide untuk mengusulkan untuk pembuatan, itu ada satu resistensi. Bahwa yang pertama resistensi tidak confident bahwa tulisannya itu bisa dibaca orang lain. Yang kedua, ya mengkhawatirkan ini kan ada juga tulisan yang bukan tulisannya dia. Tapi kita sampaikan bahwa ini kan apapun itu adalah ide kita. Dan ini akuntabilitasnya dijaga, dipertanggungjawabkan, dan diuji di depan para jenderal dan profesor. Dan tulisan ini otomatis terpublish. Oleh karena itu, kenapa kita tidak bikin buku saja, dan buku ini akan menjadi sebuah kenangan
Dan terhadap mudah-mudahan hasil dalam tulisan. salah satu tulisan di dalam buku itu bisa menjadi pemikiran-pemikiran bangsa. Oh, saya harus dapat tuh. Ya, nanti Oke. Mas Riki akan Oke. saya kasih. Oke. Karena jadi buku. Alhamdulillah, itu memang agak lama untuk membuat. Jadi abstrak. Yang pertama adalah latar belakang sedikit dan bagaimana substansi-substansi yang ada. Habis itu solusi kesimpulan. Wah. Jadi minimal dari membaca 12 halaman yang ada di buku itu tersebut bisa melihat lah kira-kira pemikiran-pemikiran original dari rekan-rekan PPRA 63 ini apa saja. Oh. Dan itu dari mulai Tertuang semua di situ ya? kepemimpinan, dari mulai persoalan demokrasi, dari mulai pendidikan, ada semua di situ. Tertuang dalam naga. Tertuang dalam ide naga. Ide naga from naga to our nation. Oke. Nah, Mas Widodo apa yang dibuat Mas Widodo? Ya, jadi menyambung sampaikan Bang Sabilul tadi ya. Kalau di 63 memang pada masa itu masa setiap peserta bisa menentukan tema sesuai dengan latar Pemikiran belakang dan masing-masing. pemikirannya Oke. masing-masing. Di kami itu 64 itu sudah ada judul-judul tema-tema given tadi yang ada masuk kategori 5 tadi. Konsolidasi demokrasi, IKN, transformasi digital, ekonomi biru dan ekonomi hijau gitu. Nah, cuma memang karena tadi Pak Gubernur berkali-kali menekankan Pak Andi itu bahwa Anda seorang pemimpin dimanapun dan kapanpun ditempatkan harus siap gitu. Jadi agak menarik itu ketika seorang TNI harus mendapatkan IKN atau Polri misalnya mendapat ekonomi hijau, kemudian transformasi digital masih nyambung lah ya, mungkin bisa saling mendekuni. Nah, kemudian yang ada lagi yang TNI Polri yang mendapatkan atau birokrat tentang konsolidasi demokrasi. Yang mereka, saya bilang, wah kami nggak kenal istilah konsolidasi demokrasi. Kami harus mendalami, harus mencari berbagai referensi. Saya termasuk yang alhamdulillah hoki, karena judul itu diberikan oleh lembaga. Saya masuk rumpun yang kebetulan backgroundnya di lembaga perwakilan rakyat dapat konsolidasi demokrasi. Sehingga saya dapat, walaupun kajian saya bukan bidang politik ya, karena saya backgroundnya bidang hukum tata negara, tapi saya coba mendalami, tapi paling tidak di pelipiran itu saya bisa mendalami beberapa referensi. Nah, ada yang menarik karena memang di dalam diskusi panel yang disajikan tentang konsolidasi demokrasi, kita baru bicara pada tataran pada waktu itu para narasumber bagaimana parpol-parpol, karena yang dilihat bukan lagi konsolidasi suprastrukturnya, karena kelembagaan negara ini kan sudah relatif mapan ya di dalam konstitusi, tinggal bagaimana koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar masing-masing. Nah, tapi kalau di level suprastruktur, yaitu organisasi politik, ini parpol ini kan agak menarik nih dinamikanya. Dulu di zaman Pak Karno, dari zaman Pak Harto, ketika konsolidasi parpol itu dilakukan sinergi, mereka dengan by power kan gitu. Di Pak Harto terutama yang terlihat Orde Baru awal-awal semua difusikan partai-partai, tapi by power. Nah, masuk reformasi di sini tidak bisa metode itu diterapkan, harus metode regulasi. Tapi sejak reformasi sampai sekarang ini, konsolidasi parpol itu kan tiap 5 tahun bikin parpol baru lagi. Jadi kapan dia mengerucut segala macam. Dan dari situlah saya kebetulan mendapat kesempatan menjadi tim ahli kurang lebih selama 4 periode. Saya lihat apa ya selama ini. Oh, jadi problem kita itu dulu kita punya di tahun 99 sampai 2004 ya. Semacam praktek, karena judul saya itu adalah konsolidasi parpol dalam rangka kepemimpinan nasional. Nah, yang paling penting itu kan konsolidasi kekuatan politik di parlemen ini gitu. Jadi misalkan bisa saja mungkin yang dikonsolidasikan tahap awal sebelum parpolnya nanti fusi atau bergabung itu adalah konsolidasi fraksinya. Nah, sinergi fraksi-fraksi itu dulu di tahun 99 itu kan ada fraksi reformasi misalkan. Beberapa parpol-parpol itu digabungkan yang tidak memasuki standar harus membentuk fraksi yang mandiri. Nah, ini mungkin bisa saja ke depan untuk menjaga stabilitas politik kita ke depan tanpa harus dipaksa dengan kekuasaan, tapi biarkan mereka yang lolos parlemen itu untuk menggabungkan diri sesuai dengan aspirasi visi misi. Bisa tuh ya? Parpolnya sangat memungkinkan kalau itu dites untuk 2029 atau 2004 dan 2009 yang akan datang. Tapi memang ada beberapa modifikasi. Undang-undang MD3 harus segera dilakukan penyesuaian, tatip DPR, begitu juga mungkin ada beberapa. Ya, ruangnya Mas Widodo lah itu ya. Ya, gitu. Tinggal keputusan dari para pimpinan-pimpinan parpol mau nggak mengambil kebijakan itu, begitu juga dengan pemerintah, presiden dan yang lainnya gitu ya. Tapi dari segi, karena ini adalah pemikirannya akademik, karena kita diberikan keleluasan untuk berpikir, ya monggo. Saya berpikir seperti itu. Karena kalau dipaksakan harus partai menyatu sekaligus, sulit. Ya kan bicaranya kalau parpol itu bicara kepentingan ya. Yes, itu yang menjadi persoalan kita. Dan itu yang tidak muncul kemarin. Akhirnya saya coba tuliskan itu, dan kebetulan tutor saya, ya udah, ini menarik gitu. Karena kamu dari dalam punya pengalaman di situ, coba dituangkan dan mudah-mudahan bisa jadi gagasan
yang ke depan bisa diterima oleh banyak pihak. Meskipun belum tentu juga parpol mengatakan bahwa kalau disatukan fraksi berarti kepentingan saya akan disinergikan dalam satu parpol. Tapi kita mencoba, itu harus by regulasi ya, tidak dengan by power gitu. Wah, menarik. Nah. Jadi tulisan inilah yang nilai akademik itu tadi ya, yang dinilai. Jadi nilai akademik itu dibedakan dengan tulisan. Oke, Jadi nilai akademik itu dari mulai e-learning itu sejak awal sampai ya. diskusi studi kasus yang blok 1, terus habis itu studi kasus blok 2, studi kasus blok 1 itu konsensus kebangsaan, wasantara, wawasan kebangsaan, hubungan internasional dan sebagainya. Yang blok 2 ini adalah ideologi sampai pertahanan keamanan. Nah, terus hasil-hasil diskusi itu dikumpulkan nilainya. Termasuk ada yang menarik di Lemhanas ini, kita bangga sekali sekolah di Lemhanas. Kita bisa datang ke satu daerah yang dinamakan Studi Strategis Dalam Negeri SSDN. Kita datang ke sana sebagai tamu, tapi bukan sebagai raja loh, bukan sebagai raja. Tapi kita menggali dari pemerintahan tersebut. Persoalan-persoalan apa di pemerintahan? Kebetulan saya di Riau, Mas Widodo di mana? Saya dapat di Maluku. Maluku. Ya, saya di Riau, Ambon. saya bisa langsung bertemu dengan gubernur, saya bisa langsung melihat apa saja dinamika pembangunan di daerahnya tersebut, persoalan hal-hal yang positif juga kita bisa melihat dan kita paparkan itu. Kebetulan waktu itu saya yang memaparkan di SSDN. Iya. Istilahnya provinsi istilahnya daerah bawah minyak, atas minyak. Ya memang waktu itu kita tanyakan juga persoalan minyak goreng di Riau ini kan sangat berlebih untuk persoalan sawit dan minyak gorengnya. Tapi kenapa kok di Riau sendiri kekurangan minyak goreng? Ternyata memang ada satu kebijakan di sana bahwa minyak goreng itu harganya dikontrol oleh luar sehingga tidak bisa kita pengaruhi secara mutlak. Nah, itu kita tanyakan. Nah, ada lagi yang menarik lagi, kita melakukan studi lapangan isu strategis nasional. Wah, strategi apa itu? Waktu itu kita datang ke salah satu daerah di Kalteng ya. Kita melihat ekonomi biru, udang fanami. Dan termasuk ngeri-ngeri sedap itu. Iya, udang fanami. Kita melihat apa keunggulan udang fanami ini. Iya, ekonomi biru. Yang kedua adalah ada sawit di situ, salah satu pengusaha yang punya sawit cukup luas dan dikolaborasikan dengan pemeliharaan sapi. Memang secara ekonomi dia menguntungkan, tapi karena hobi dia sampaikan dan untuk memenuhi kebutuhan daerah wilayah Kalimantan itu sudah sangat bagus. Nah, ini ada dua hal kegiatan SSDN dan SLIN. SLIN itu sebenarnya ke luar negeri, tapi karena kita pandemi dan kemarin juga nampak hampir aja ke luar negeri, kita gigit jari. Tapi ternyata COVID-nya meningkat, akhirnya sama-sama tidak ke luar negeri. Jadi benar-benar pendidikan di Lemhanas ini ya, di PPRA itu memang 7 bulan itu padat sekali. Padat sekali. Dan cara penilaiannya itu ada yang penilaian akademik dan penilaian taskap. Nah, taskap ini bedakan, sehingga makanya ada nilai taskap, nilai akademik terbaik dan nilai taskap terbaik. Jadi ada yang digabung lagi, taskap terbaik dan akademik terbaik. Nah, Bapak-bapak, lah kebetulan aja. Dua-duanya deh, kalau saya satu aja. Dua-duanya. Ya, alhamdulillah, jadi alhamdulillah. Kebetulan saja. Makanya presentasi depan presiden. Lah kemarin presentasi yang depan presiden itu adalah hasil seminar. Lah, ini yang seminar yang saya ingin sampaikan ke Mas Rizky juga. Seminar kita seminar nasional betul yang mengangkat isu-isu strategis nasional. Ya. Jadi ada seminarnya ya? Ya, seminar nasional. Kita dapat judul tantangan pemilu 2024 mereduksi politik identitas. Itu sangat yang dibilang Mas kita ngobrol tadi ngeri sedap itu. Nah, apa itu politik identitas? Bagaimana tantangan di pemilu 2024 dan bagaimana mereduksinya? Saya mengundang yang pertama ketua dan yang hadir top leader semua nih, ketua KPU, ketua Bawaslu, para akademisi, NGO, mahasiswa, terus Pak Menkominfo ya, Mendagri dan Pak Gubernur sebagai pemateri dan menghasilkan sebuah rumusan yang pertama adalah apa itu politik identitas. Kenapa politik identitas ini menjadi persoalan? Kita ketahui bahwa politik identitas ini mencuat dari 2014, 2017 Pilkada DKI,
2019 dan mungkin saja bisa terjadi di pemilu 2024 yang notabene pemilu terbesar dan terumit sepanjang sejarah. Yes. Dimulai nih, kita akan Iya, memulai. 2024 ini. Lah, norma hukum saat ini tentang politik identitas itu belum ada batasan yang jelas. Oleh karena itu harus dirumuskan kriterianya. Ya, kriteria batasan-batasannya, sanksi yang dijatuhkan. Cukup nggak persiapannya itu menjelang 2024? Sangat cukup. Makanya waktu itu Pak Gubernur menyampaikan, saya tertarik dengan 63. Waktu itu saya sampaikan tentang politik identitas, partisipasi politik, Peran serta, oke, peran serta politik, ya, pemuda. Yang ketiga adalah voting. Oh, e-voting. E-voting. Akhirnya udah daripada banyak-banyak ini, Fokus. saya minta politik identitas, tantangan 2024 merujuk politik identitas. Oh. Wah, langsung waktu itu akhirnya siapa yang akan diundang? Ketua KPU nih pelaksananya. Oke. Ketua Bawaslu. Komisi 1. Komisi 2, Komisi 1. Komisi 2 DPR Komisi RI. 2 ya? Komisi 2 DPR RI. Terus yang hadir pada saat kita FGD pertama, FGD kedua, yaitu para pengambil kebijakan partai. Waktu itu para ketua sekjen. dong. Sekjennya Sekjen ya? cuma hadir. Wah. Ada sekjen, ya sekjen hadir. Waktu itu Oke. Pak Hasto juga salah satu menyampaikan, Mas saya nggak bisa hadir, Pak Dedi yang Pak Sekjen oke. yang Pak hadir. Sekjen. Dan itu kita melihat dan beliau mengucapkan terima kasih baru sekali ini dia hadir di Lemhanas untuk membicarakan hal yang sensitif. Tapi ini bukan hal sensitif, ini persoalan bangsa yang ada di depan kita yang sudah pernah terjadi, yang mungkin akan bisa terjadi lagi. Dan bapak-bapak lah sebagai, mohon maaf, aktornya ini. Ya, saya ingin menggali, saya ingin menggali apa terkait politik identitas menurut pemikiran dari bapak-bapak semua. Bagaimana cara mereduksinya ini? Mohon maaf, kita harus tahu loh bahwa identitas politik sama politik identitas itu beda. Mas Widodo Jadi tahu politik- banyak paham itu pasti. Ya, sangat. Di dalam. Ya, jadi akhirnya kita rumuskan kemarin hasil seminar itu dan disampaikan kepada Bapak Presiden. Ada beberapa masukan. Yang pertama kepada Bawaslu, kepada KPU, kepada pemilik media sosial, civil society, pada Bapak Presiden membuat satu peraturan Presiden dan instruksi Presiden untuk, dan kita membuat rancangan peraturan Presiden yang kita sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, draft. Oh, sudah ada draft. Sudah nih? ada draft rancangan Wah, cepet Perpres. ya. Draft, Cepat. dan kita sudah membuat juga naskah akademik. Kita ada naskah akademiknya, kita membuat rancangan peraturan Presiden. Dan kita ajukan, mudah-mudahan itu bisa menjadi satu legacy menjelang 2024. Menjelang 2024 ini. Itu yang sangat menariknya di Lemhanas ini. Kita diberikan kesempatan, diberikan panggung oleh lembaga pendidikan ini, oleh Bapak Gubernur untuk berpikir kritis, berpikir komprehensif, tapi kita juga kolaborasi dengan berbagai unsur, ya teman-teman kita bekerja sama, teamwork untuk menyusun kegiatan itu betul-betul apa yang kita harapkan tercapai. Apa yang kita harapkan tercapai. Apa sih goal dari harapan seminar ini? Dan seminar ini bukan hanya bersifat sektoral, tapi bersifat nasional. Pemikiran-pemikirannya dari berbagai unsur, sehingga kita terbuka. Kemarin pada saat seminar kita mengundang para akademisi, para mahasiswa, para NGO, terus politisi juga. Dan termasuk para pemangku kepentingan. Itu yang menarik sekali. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan paparan di depan Presiden. Iya. Nah, itu yang itu udah alhamdulillah itu tuntas sudah sekolah di Lemhanas ini. Last but not least, Mas Widodo, Bang Sabilul, karena Bapak-bapak ini terbaik, saya ingin mendengarkan apa yang bisa membuat Lemhanas ini harapan atau yang membangun untuk Lemhanas dan juga untuk bangsa dan negeri ini. Karena Bapak-bapak ini akan menjadi calon-calon nih pemimpin ya di negeri ini, maka bisa disampaikan mungkin ke khalayak luas apa yang ingin disampaikan untuk keutuhan bangsa dan negara ini. Mas Widodo? Ya, baik, terima kasih Mas Rizky. Saya sebelum menjawab itu ada satu hal. Jadi kalau 63 tadi mengenai konsolidasi demokrasi khususnya tentang masalah politik identitas, seminar 64 itu mengangkat hal yang tidak dalam negeri tapi keluar dia. Oh, di luar ya? Kita mendapat tugas tentang G20 tentang konektivitas. G20. Nah, kebetulan karena memang
yang di bulan November ini dilaksanakan, tapi kita berbicara G20 yang akan datang. Hasil kajian kita itulah yang kemudian melahirkan 3 rekomendasi besar, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi ketahanan pangannya itu ke depan karena kita resesi ini cukup berdampak sekali. Hari ini juga menjadi Ini menjadi hari tema juga. besar tentang masalah itu. Yang kedua tentang masalah ketahanan energi. Ini juga kisah Ukraina dan Rusia kita tahu berdampak kepada regional geopolitik baik global, regional maupun nasional kita gitu. Dan yang ketiga adalah keterbatasan dan kelangkaan microchip kita gitu. Microchip kita itu yang kemudian ketika kita pengembangan tadi teknologi digital ke depan kan pasti membutuhkan hal tersebut dari segala dimensi yang ada. Jadi itulah yang kemudian hasil seminar kita juga dipaparkan di depan Bapak Presiden. Nah, kebetulan saya ngikut, cuma yang di Angkatan 63 disampaikan oleh Bang Sabilul, di tempat saya diwakili oleh Bang Agus Widodo. Nah, saya ngikut cuma sebagai pelengkap saja. Kebetulan mendapat tugas membacakan doa di istana. Tapi yang menarik adalah yang selalu menjadi bahan kenangan kita, yang menyampaikan di tempat itu namanya Agus Widodo, yang memberikan tanggapan adalah Presiden Widodo, yang menutup doa ada yang namanya Widodo. Ini dilengkapi oleh Bang Sabilul. Jadi menarik kesan 2022 ini. Nah itu yang itu. Jadi kalau tadi di 63 ada naga, di sini ada Widodo. Di naga ada Widodo. Jadi itu kolaborasi dan sinergi antar dan memang tidak bisa negara maju ke depan berjalan sendiri atau negara berkembang, tapi bagaimana membangun sinergi kenegaraan berikutnya untuk mengatasi masalah stabilitas politik global dan juga stabilitas ekonomi global gitu. Nah berkaitan dengan tadi Lemhanas ke depan. Karena dia merupakan lembaga pendidikan kepemimpinan tingkat nasional, tentu sangat diharapkan oleh banyak pihak, sehingga memang ya kalau kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang berwawasan global, berwawasan Nusantara ini, ya tentu juga harus dibuka ruang itu sebesar-besarnya. Dan ya kita tahu selain PPRA, PPSA dan juga sekarang saya dengar informasinya kuotanya sudah mulai ditambah pada tahun 2023 yang akan datang gitu ya. Katanya PPSA juga sedang ditambahkan, kemudian PPRA juga, dan di luar itu ada yang sifatnya short course kan, ada yang tapla ya, pemantapan nilai kebangsaan dan lain sebagainya. Saya pikir ini perlu disosialisasikan, kembangkan, dan teman-teman selain TNI, Polri dan juga masyarakat sipil, ASN dan lain sebagainya diberi ruang yang sebesar-besarnya sehingga semua bisa terlibat menjadi calon pemimpin ke depan untuk membangun bangsa dan negara ini menghadapi 2045. Yang kedua tentu karena dia sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan sekaligus juga think tank, maka harusnya ide berlian Bernas itu juga lahir dari lembaga ini, sehingga lembaga ini nggak hanya sekedar melakukan kegiatan rutinitas saja, melahirkan pendidikan-pendidikan itu, tapi dia memberikan satu terobosan inovasi out of the box. Ini loh yang dilahirkan tiap-tiap generasi angkatan Lemhanas. Wah, berarti ada kan legasinya ya menjadi referensi nasional. Banyak sekali gagasan calon pemimpin untuk menata kelembagaan negara ini, sehingga ke depan memang negara ini memang ya harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang negarawan. Dia punya karakter kebangsaan, tadi ideologi, konstitusi, dan juga bagaimana konsensus kebangsaan dijalankan. Dan yang kedua, dia harus bisa tadi responsif dan mau berkorban untuk bangsa dan negaranya. Apalagi sekarang sudah ditunjukkan oleh para pemimpin kita yang sekarang, politik egaliter kan, bagaimana membangun kedekatan dengan rakyat, bagaimana dengan pemangku kepentingan yang ada, dan kolaborasi antar semua. Insya Allah kalau kita bahasa ya pendiri bangsa ini bergotong royong bersama-sama membangun bangsa ini, kita optimis 2045, 100 tahun Indonesia merdeka itu kita siap menghadapi segala tantangan global yang ada. Bang Sabilul? Terima kasih nih. Ini saya senang sekali diberikan kesempatan satu pertanyaan terakhir, yaitu apa harapan? Harapan saya kepada lembaga, harapan saya kepada para peserta, pada diri saya juga. Yang pertama kepada lembaga, pada saat saya wawancara dengan Pak Gubernur, saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada lembaga yang sudah mendidik kami ini 7 bulan. Yang dididik oleh para guru-guru, para dosen, para komandan, pimpinan yang sangat luar biasa humble, dan para Pak Gubernur yang sudah memberikan wawasan yang luar biasa pada kita, dan kami bangga sekali. Yang kedua adalah kami menginginkan bahwa lembaga Lemhanas ini
menjadi satu lembaga yang terus mengawasi, terus melihat calon-calon pimpinan nasional ini sudah menduduki di jabatan apa saja, sudah berbuat apa saja, yang belum berbuat bagaimana langkahnya, diberikan rekomendasi. Oleh karena itu saya memberikan usulan untuk dibuat sebuah database. Untuk dibuat database lulusan Lemhanas tahun segini, sehingga pada saat ada kunjungan kepada di Lemhanas, siapapun Pak Gubernurnya bisa menyampaikan, memaparkan lulusan Lemhanas dari tahun segini sampai tahun ini sudah menduduki jabatan di pimpinan nasional ini. Nah, yang kedua, di sisi lain juga harus melakukan pendampingan dan tracing jabatan ya. Jabatan-jabatan yang belum terisi itu di mana saja. Yang belum menduduki jabatan siapa saja. Nah, ini loh diberikan rekomendasi. Siapapun gubernurnya, si A, si B diberikan. Terlepas nanti institusi tersebut menjadikan sebagai referensi atau tidak, tapi yang jelas tanggung jawab lembaga adalah pemantauan, pembinaan karir para peserta. Nah, yang kedua adalah meminta para peserta ini bertanggung jawab kepada lembaga sebagai alumnus. Dimanapun dia ditugaskan, dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia menduduki jabatan apapun, dia masih mempunyai sense of belonging. Dia memberikan satu pemikiran update apa yang sudah dilakukan dalam bentuk sebuah catatan kecil dari buku, diberikan kepada lembaga. Itu terus yang ingin saya sampaikan juga kepada lembaga, diskusi studi kasus yang kita diskusikan itu mengangkat persoalan-persoalan yang update saat ini. Contoh yang kemarin yang itu masalah minyak goreng ya. Ya minyak goreng, walaupun itu pada saat diskusi baru muncul. Tapi memang diskusi muncul apa sekarang ini? Bentar lagi akan terjadi apa? Atau saat ini terjadi apa yang belum selesai? Setelah itu didiskusikan, dijadikan satu hasil diskusi, dikirimkan kepada istana. Karena Lemhanas ini dikatakan oleh Bapak Presiden sendiri adalah dapur istana. Dan Pak Gubernur mengatakan bahwa Lemhanas ini adalah dapur istana. Disinilah digodok pemikiran-pemikiran, kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan kepada pengambil kebijakan bangsa ini, Bapak Presiden. Selanjutnya, saya berpesan kepada diri saya, kepada kita semua para peserta, untuk terus berpikir think future, act lokal. Lah bagaimana kita tetap bertindak lokal. Kita juga bertindak down to earth, tapi kita juga berpikir up to sky. Nah, itu yang kita tanamkan. Yang paling terpenting lagi kita harus berpikir from Lemhanas to our nation. Bagaimana from Lemhanas to our nation, never ending innovation. Itu artinya dimanapun dia harus berpikir inovasi, kreativitas, inovatif, kreatif, kolaboratif. Karena tidak akan yang disampaikan Pak Widodo tadi, tidak akan kita bisa menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik, keputusan yang bijak kalau kita tidak berpikir kreatif, inovatif, dan yang paling terpenting success by togetherness. Terima kasih Bang Sabilul, terima kasih Mas Widodo, ngobrol-ngobrol kita di podcast Lemhanas hari ini. Terima kasih. Sukses selalu, see you on top Bapak-bapak, ya, mencapai puncak tertinggi pemimpin di instansi masing-masing. Dan yang paling penting terima kasih buat pimpinan Lemhanas, para dosen, para tutor yang sudah membimbing dan mendidik kita. Siap. Kita Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan kami, apabila kesalahan kami selama kami belajar dan menimba ilmu. Kami tetap berdoa semoga apa yang kita dapatkan ini menjadi sebuah amalan yang soleh dan ilmu yang manfaat. Amin. Ya, itu tadi Sobat Anas, perbincangan kita dalam podcast Lemhanas hari ini. Kita ketemu lagi dengan tema-tema berbeda lainnya dalam waktu yang sama. Sampai jumpa.